Ya, nanti kita menunggu konfirmasi selengkapnya dari pemerintah tentang bagaimana pendidikan pelatihan tersebut ya. Informasi berikutnya nih pemirsa, ada laporan dari Dukcapil Kemendagri. Jadi ternyata ada hal yang sangat menarik, data yang sudah ditelusuri dengan akurat, ternyata ditemukan fakta terkait kependudukan yang kita harus tahu banget pemirsa. Kita simak ini dia ya. Ya, ternyata kita harus tahu pemirsa, dari data yang ditelusuri ditemukan informasi mayoritas penduduk Indonesia berzodiak Cancer. Ini penting banget kan ya? Bayangkan data soal mayoritas zodiak warga negara aja ada, apalagi data ekonomi dan data-data lainnya. Ya kan? Iya kan? Ya, berdasarkan data Dukcapil Kemendagri, pemirsa, Cancer merupakan zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jadi mayoritas WNI itu zodiaknya Cancer sebanyak 38.784.044 jiwa. Kalau saya mungkin minoritas ya, saya kan Aries ya. Yang terbanyak kalau melihat jumlah ini adalah Cancer. Tadi kan baru setengah tahun di bulan Januari. Kalau Januari tadi berarti kan ini sekitar yang lain gitu. Tapi kalau 1 tahun ini jumlah penduduk kita Cancer. Cancer bintangnya, tapi jangan sampai penyakitnya. Zodiaknya. Disusul Taurus, Gemini dan sebagainya. Ternyata saya jumlahnya gini. Lanjut. Gitu. Yang menarik, ada lebih dari 129.000 penduduk kita yang tidak pernah ulang tahun, adanya 4 tahun. Bukan ulang tahunnya itu 4 tahun sekali. Karena dia lahir di tanggal 29 Februari. Dia ulang tahunnya 4 tahun sekali. Ada 129.000 lebih. Jadi, kalau traktir hemat ya. Bisa juga dirapel. Nah yang menarik juga, kalau huruf hidup vokal O, V, dan sebagainya wajar. Itu dia ya, data fakta ternyata mayoritas WNI punya zodiak Cancer saja bisa ditemukan, bisa ditelusuri, apalagi data ekonomi, data kesejahteraan. Ya semoga saja yang itu juga bisa banyak ditemukan oleh pemerintah sehingga bisa diberikan kesejahteraan yang tepat kepada rakyatnya. Ya. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid merespon terkait konten kreator yang merekam seseorang tanpa sengaja menggunakan kacamata pintar. Selain itu, Komdigi juga menyoroti aplikasi yang menayangkan live streaming influencer Big Mo menampilkan promosi produk rokok elektronik tapi melibatkan anak-anak. Pertama tentang kasus vape yang ada di YouTube, ini kita sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan, dan pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius. Sebelumnya, rekam wajah seorang wanita tanpa izin menggunakan kacamata yang punya fitur video seorang konten kreator dihujat netizen. Jadi ini yang viral beberapa hari yang lalu, konten jadi diskusi di mana isinya wawancara langsung terhadap seorang wanita yang baru dikenal tanpa izin, tapi dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem bebas ngonten dengan siapapun. Nah, setelah viral di media sosial, polemik terjadi. Pasalnya wanita itu protes dan bersuara menghubungi kreator Brian Ebem di medsosnya. Nggak cantik kayaknya ya.
Saat dihubungi di medsos melalui DM IG, wanita tersebut minta videonya di take down karena dia tidak tahu dijadikan konten dengan apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga. Video itu direkam diam-diam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Nah, tapi jawaban menarik dari Brian Ebem ini begini nih pemirsa. Kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Nah, lalu setelah videonya viral di media sosial, Brian Ebem akhirnya menggunakan pernyataan melalui media sosialnya, ucapan permohonan maaf ke publik. Beberapa hari ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tanpa izin Brian Ebem tadi ternyata berbuntut panjang. Setelah tadi kita dengar langsung dari Komdigi, berikutnya Komisi 3 DPR RI juga buka suara, bahkan mendukung korban melapor ke polisi karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Ya, masih terkait berita yang sama pemirsa, setelah viral di media sosial, sejumlah wanita akhirnya mengecek DM di masing-masing Instagram mereka. Ternyata Brian Ebem mengirimkan pesan tawaran berkonten melalui DM di medsos-medsos mereka. Jadi inilah sejumlah wanita yang mengaku terkejut saat iseng coba memeriksa DM di media sosial mereka. Pasca viral kasus Brian Ebem merekam tanpa izin menggunakan kacamata pintar dan menjadikannya konten. Ternyata Brian Ebem telah banyak mengirimkan pesan untuk tawaran ngonten bersama. Tawaran ini disampaikan melalui rekaman konten, melalui chat, pesan singkat. Dan mereka semua ada yang sempat menjawab, ada yang tidak sempat menjawabnya ya. Kalau emang lu nggak